أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadith. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati FADKM serta jajarannya, para asatid, asatidah para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat kudrah, iradah serta limpahan karunia-Nya, kita pada kesempatan pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, di antaranya yakni salat subuh secara berjamaah. Juga dilanjutkan dengan ta'lim yang mudah-mudahan semua rangkaian ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduk Alam Habibana Karim wa Nabiyyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita mulai kembali dalam rangka kajian. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kasih sayangnya untuk kita semuanya, kemudahan di dalam memahami ilmunya, dan juga kemudahan di dalam mengamalkan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih dalam kitab Nasaihul Ibad. Sekarang sudah menginjak kepada maqalah yang ke-17.
Wal maqalatus sabi'atu asyar, maqalah yang ke-17. Ini menceritakan tentang tanda-tanda orang yang berbahagia. Mungkin semuanya di antara kita ingin sekali berbahagia, bahagia dunia dan juga akhirat. Nah, ini ada tanda-tandanya, tanda-tandanya orang yang berbahagia. Kila diceritakan as'adun nas man lahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qana'atun bima fil yad. Tanda-tanda orang yang berbahagia, as'adun nas, manusia yang paling berbahagia adalah man lahu qalbun alimun. Man, orang, siapa saja, min syagil umum, wad'un am li maudu'il lahul am. Jadi sifatnya umum, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, pejabat ataupun rakyat. Man maksudnya siapa saja. Lahu qalbun alimun, yang memiliki hati yang alim. Maksudnya bi annallaha ta'ala ma'ahu fi ay mawdu'in kana, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menyertainya, bi ay mawdu'in kana, dimanapun dia berada. Iya. Jadi manusia yang paling berbahagia itu adalah manusia yang memiliki hati yang alim, alias orang yang selalu disertai Allah. Allah selalu menyertainya dimanapun dia berada. Tuh. Jadi tidak lepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kebalikan yang celaka adalah orang yang tidak memiliki hati yang alim, atau bahasanya hatinya jahil. Dia hatinya bodoh, celaka. Orang-orang yang bodoh itu celaka. Tapi yang bahagia adalah orang yang memiliki hati yang alim. Masya Allah, makanya perlunya ngaji. Bahkan sangat diwajibkan, ya, faridatun ala kulli muslimin wa muslim. Bahkan sangat diwajibkan. Karena dengan hati yang alim, hati yang selalu disertai Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun dia berada, maka dia akan berbahagia. Ya, dimanapun dia berada, baik di kampung ataupun di kota, di tempat yang ramai ataupun yang sepi, ya, dia akan tetap berbahagia. Yang kedua, tanda-tanda orang-orang yang berbahagia atau as'adun nas, manusia yang paling berbahagia, yaitu wabadanun sabirun, orang yang memiliki badan yang sabar, ala ta'ati wal maroji, baik di dalam menjalankan ketaatan, wal maroji, atau menghadapi cobaan-cobaan, ujian-ujian Allah. Itu tandanya orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang memiliki kesabaran, sabar. Iya, sabar ada 3, sabru ala ta'at, sabru ala ma'siyat, sabru ala musibah. Ya, sabar di dalam menjalankan ketaatan tuh. Jadi ibadah juga kita kepada Allah, berbuat ketaatan kita kepada Allah, taat kepada baginda Rasulullah SAW juga perlu sabar. Ya, sabar dulu Pak, sabar begitu ya. Sholat gelap-gelapan dulu, sabar gitu ya. Tuh.
nggak pakai speaker dulu gitu ya, teriak-teriak dulu, kita baca Qur'annya sabar. Gitu ya. Allahu Akbar. Sembunyi-sembunyi dulu, sabar. Berbuat taat juga harus sabar gitu ya. Sabar ulet gitu. Ya Allah, istiqomah mulajamah terus. Itu ya, itunya sabar. Jadi sabar itu bukan udahlah, gembok-gembok lah udah gitu. Itu ya, insyaallah. Tetapi susah, karena ibadah itu adalah panggilan hati. Kalau sudah dikumandangkan azan, hati orang-orang mukmin itu akan tergerak. Itu ya, pasti itu. Betul. Kalau tidak di masjid akan sesuatu yang kurang. Ya. Kalau bahasa makan itu, ini kurang apaan? Kayaknya kurang manis itu. Gitu ya. Ini kurang asin ini. Sayur itu kayak kurang bumbunya gitu. Ya yang kalau kita sudah bisa istiqomah gitu ya, bisa ibadah di rumah, betul Pak? Kira-kira banyakan di rumah, banyakan di masjid kalau ibadah gitu. Berat Pak di rumah, Masya Allah. Sholat juga ya, sholat fardu gitu. Kira-kira ada sholat sunnahnya apa enggak? Boro-boro qobliyah ba'diyah Pak ya, Masya Allah. Kecuali emang orang-orang yang sudah istiqomah benar-benar, sudah mulajamah gitu, sudah kuat. Ya, kebanyakan orang-orang yang baru belajar, Masya Allah, ya, itu berat, kelas berat. Makanya harus sabar. Ya. Kemarin kita bahas ya Allah. Jadi ahasiban nasu ayyutraku yaqulu amanna, itu benar. Jadi ini istifham bimakna inkari disebutnya. Ya, apakah manusia itu menyangka ketika sudah mengucapkan amanah, aku sudah beriman katanya. Ayyutraku dibiarkan wa hum la yuftanun, tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah manusia-manusia itu menyangka ketika sudah beriman itu sudah aman begitu? Tetap gitu ya, kita pasti akan diuji. Selama kita masih hidup di dunia ini pasti akan diuji. Emang lagi sekolah kita itu. Kalau kita mau naik tingkat, mau naik derajat, harus mau diuji. Ujian itu bagi orang-orang yang sekolah dan bagi orang-orang yang akan naik kelas. Itu, insyaallah. Makanya ba'dus sholihin ikut selalu di dalam doanya itu menyebutkan, ya Allah, kapan saya diuji gitu. Ya, kapan diuji, kapan diuji. Kenapa? Karena ujian itu adalah satu jalan untuk naik kelas. Biar naik derajat, naik tingkat itu karena ada ujian. Artinya walaqad fatanna ladzina min qablihim, Allah sungguh sudah menguji orang-orang sebelum kita, sama itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabar. Atau sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Ya Allah, sekarang maksiat merajalela. Ya. Maksiat di mana-mana, nauzubillah summa nauzubillah, ya Allah. Itu ya, menghadapi kemaksiatan di mana-mana, di depan mata. Sekarang maksiatnya orang sudah tidak ada rasa malu, rasa sungkan berbuat maksiat. Berani sekarang orang-orang bahkan membanggakan diri gitu dengan kemaksiatan dengan dosa-dosanya gitu. Nauzubillah. Bahkan diproklamirkan gitu ya Allah. Kita harus sabar gitu dalam menghadapi maksiat. Maksudnya sabar apa? Kitanya jangan berbuat maksiat, tinggalkan, jauhi kemaksiatan.
itu sabar. Bukan arti sabar dalam menghadap maksiat apa-apalah maksiat juga dikit nih mah. Nauzubillah summa nauzubillah. Atau sabar di dalam menghadapimu musibah. Sekarang kita Allah dia terkena musibah yang mendunia ya, bukan saja di kita. Makanya kita harus sabar. Tetapi terus berikhtiar, bukan sabar itu diam saja gitu. Tapi berikhtiar dan berusaha, berdoa tuh ya, banyakin doa, ikhtiar tuh. Kemudian yang ketiga tanda-tanda orang yang berbahagia adalah waqana'atu bima fil yad, ay ar-ridha min qismatillahi ta'ala tuh. Wasukunil qalbi inda adamil ma'lufat. Qanaah, menerima apa adanya, ridho, hati kita ridho. Bima fil yad tuh. Di dalam masalah apa? Kismah yang telah Allah berikan buat kita, bagian-bagian kita. Alhamdulillah ya Allah, Kau telah berikan kami rezeki. Tuh, ya. Walaupun sedikit. Awas. Orang tidak akan bisa bersyukur terhadap sesuatu yang banyak kalau terhadap sesuatu yang kecil pun dia tidak pandai bersyukur. Justru dengan mensyukuri sesuatu yang kecil, yang sedikit, maka Allah sudah berjanji akan menambah, gitu kan? Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, kan gitu. Tuhanmu telah memaklumkan kepadamu tuh, telah memberitakan kepadamu, wasiatkan kepadamu. In syakartum tuh, kalau kamu pandai bersyukur terhadap nikmat yang telah aku berikan kepadamu, kata Allah, terhadap bagian-bagian telah aku bagikan terhadapmu, la azidannakum, lam dikosam gitu ya, sumpah, sungguh, benar-benar kata Allah, aku akan tambah tuh kenikmatan itu. Syaratnya in syakartum, kalau kita pandai bersyukur. Ya Allah, tuh kita syukuri yang kecil, nanti Allah tambah. Itu sudah janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi tentang janjinya, pasti itu ya. Masya Allah, pakai lam qasam, terus pakai apa lagi, nun taukid sakilah gitu. Itu menyatakan bahwa benar-benar bukan main-main gitu. Allah akan tambah gitu kenikmatan, asal kitanya pandai bersyukur. Syukuri yang ada, nikmati yang ada gitu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan nikmat kepada kami itu, insyaallah gitu ya, bersyukur tuh. Walaupun dalam keadaan kondisi yang seperti ini segala susah, nikmati, syukuri. Ini mereka segini ya gitu Bu. Itu orang yang kagak pandai bersyukur itu, masa sih dikisah segini ya Allah itu. Harusnya alhamdulillah, terima kasih ya Allah, untuk hari ini Engkau berikan segini rezeki buat kami, buat keluarga kami, buat kami, buat anak dan istri-istri kami ya Allah. Tuh itu nanti pasti Allah akan tambah. Dia wasukunil qalbi inda adamil ma'lubat, dan hatinya akan tenang, gak mungkin gusar tuh ya, hatinya gak mungkin apa, gundah gulana, susah, sedih dan sebagainya. Kalau kita pandai bersyukur. Kenapa sekarang ini nih banyak orang-orang galau, stres dan sebagainya? Karena tidak pandai bersyukur. Tuh, tidak pandai bersyukur.
pengen yang gede, yang banyak, yang besar. Masya Allah. Wal maqalatu saminat asyara, qala yang ke-18. Jadi sekali lagi tanda-tanda orang yang berbahagia itu apa tadi? Memiliki hati yang alim, awas, yang selalu disertai Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dia berada. Kemudian yang kedua, memiliki badan yang sabar, sabar di dalam menjalankan ketaatan, sabar di dalam menghadapi musibah, sabar di dalam menghadapi kemaksiatan. Yang ketiga, qanaah, menerima apa adanya, ridho itu ya kepada bagian yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi sesuatu yang dia miliki, meridhoi sesuatu apa yang dia miliki. Wal maqalatu saminatu asyara, maqalah yang ke-18 an Ibrahim Nakhai. Cukup ya, mudah-mudahan sedikit-sedikit aja ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita sabar dulu di dalam menghadapi segala macam yang telah Allah berikan untuk kita ini. Segalanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mudah-mudahan menjadi wasilah derajat kita, tingkatan kita ditaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaatnya iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kasih sayangnya, melimpahkan keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan salehah. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersangkutan-bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan, bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan, bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan, bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala